Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis website. Studi kasus kali ini, saya mengembangkan aplikasi berbasis website yaitu pengadaan barang dan jasa dengan nama aplikasinya Sikuda Baja. Aplikasi yang beralamatkan domain di https sikudabaja.com dan telah dilengkapi dengan SSL, di mana SSL ini adalah bagian dari keamanan suatu aplikasi berbasis website. Sebelum kita melihat tampilan utuh dari aplikasinya, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu teknologi apa saja yang saya gunakan pada aplikasi ini. Oke, yang pertama yaitu ada front end atau antarmuka dari aplikasinya. Di sini ada HTML sebagai strukturnya, kemudian ada CSS sebagai style untuk mempercantik tampilan dari aplikasi. Kemudian ada JavaScript, di mana JavaScript ini membuat aplikasi kita bisa berinteraksi dengan manusia. Artinya itu ketika misalnya kita klik tombol atau kita akses aplikasinya, disuguhkan dengan animasi-animasi yang memanjakan mata, dan itu adalah fungsi dari JavaScript. Kemudian ada backend atau antar belakang atau proses, di mana proses ini ketika kita misalnya menambahkan user atau menambahkan uh, template, nah di sini digunakan teknologi PHP. Dan untuk membantu agar pembuatan pengembangan aplikasi kita itu bisa lebih cepat, kemudian lebih mudah, itu saya menggunakan framework, yaitu Bootstrap. Di mana Bootstrap ini umum digunakan para seorang programmer yang sudah profesional ataupun pemula. Mereka menggunakan yang namanya Bootstrap agar pekerjaan mereka lebih cepat dan lebih mudah. Oke, langsung saja kita akses di domain sikudabaja.com. Dan tampilan yang pertama kali disuguhkan untuk user yaitu tampilan seperti ini, tampilan login atau masuk akun. Nah, di sini coba saya menggunakan akun yang levelnya PP ya. Di situ ada misalnya di sini ada yang saya buat ada level super admin, yang itu super admin itu tugasnya supaya bisa menambahkan user dan lain-lain. Yang bisa dibilang dia bisa mengakses semua fitur. Kemudian ada PP dan ada PPK, di mana kedua user tersebut ada tugasnya masing-masing. Tapi di sini saya coba menggunakan level PP. Baik, langsung saja ketika sudah memasukkan nama pengguna dan kata sandi, kita langsung klik ya masuk akun. Nah, pertama kali karena di sini diberikan itu adalah password standar, kata sandi yang standar yang diberikan oleh super admin atau si petugas, maka akan ada tampilan seperti ini. Anda masih menggunakan kata sandi yang standar, silakan ubah kata sandi di pengaturan akun. Jadi kita ubah kata sandi dulu ya, biar bisa mengakses fitur-fitur yang ada di dalam website. Dengan cara kita klik pengaturan akun, kemudian di sini ada tampilan pengaturan akun, klik saja di akun, dan di sini ada input nama depan, nama belakang, nama pengguna, dan ubah kata sandi. Di sini kita ubah saja kata sandi yang kita inginkan apa. Seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, jika ada notifikasi seperti ini berarti sudah berhasil ya. Klik OK. Kemudian kita dimintakan lagi untuk masuk ke akun kita. Kita masukkan kata sandi yang baru kita masukkan tadi. Nah, jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Tampilan pertama yaitu dashboard ketika kita masuk akun ya, dashboard. Dimana dashboard ini untuk melihat beberapa tampilan yang cepat, misalnya di sini ada barang dan jasa. Ini maksudnya ini dihitung secara otomatis ya. Jadi ketika kita masukkan misalnya data pada memo, misalnya data pada memo itu ada satu data. Kemudian data BAPHK ada dua data, berarti 1 tambah 2 berarti 3. Nah, dan seterusnya ditambahkan sampai ke template BAP.
dan dihitung seluruhnya, yaitu ada 14. Kemudian di sini ada jumlah untuk pengguna. Jadi di sini ada pengguna tiga akun pengguna, yaitu level user, level admin, kemudian ada PP dan ada PPK. Dan di sini bisa dilihat ada bagian lingkaran. Ini tampilannya seperti ini ya, tapi pada bagian lingkaran ini sudah berbentuk seperti donat supaya lebih mudah lagi kita melihat mana yang paling banyak di antara barang dan jasa dan jumlah pengguna. Nah, bisa dilihat di sini di bagian navbar, ini disebut sebagai navbar ya. Di sini adalah navbar, di mana navbar ini ada beberapa menu dan akses kita. Di sini ada logo dan nama dari aplikasi. Kemudian ada input untuk kita bisa melakukan pencarian terhadap fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Kemudian di sini ada opsi cepat atau widget ya, yang biasa kita sebut. Di sini ada widget atau opsi cepat agar kita bisa lebih cepat misalnya mengakses barang-barang. Misalnya kita klik ini bisa kita akses. Kemudian ubah profil juga kita bisa langsung cek. Ini bisa langsung cek di sini ya, di widget. Dan di sini ada foto dari akun kita. Nah, di sini kita bisa lihat pengaturan akun dan ada tombol keluar. Jadi kita kalau misalnya keluar akun, kita bisa klik tombol keluar. Ketika ada notifikasi seperti ini, bisa ada pilihan batal atau keluar. Selanjutnya untuk di sini untuk tampilan dashboard ya. Jadi untuk bagian pengadaan coba kita akses. Saya contohkan untuk membuat memo. Di sini di barang dan jasa ini ada 12 fitur ya untuk aplikasi untuk fitur template-nya. Ini saya contohkan menambahkan satu data memo. Saya buat memo dulu di sini. Nah, di sini misalnya saya di sini misalnya saya di sini saya asumsikan. Di sini saya asumsikan saya sudah menginput nama-nama ya, mulai dari nama satker, nama pekerjaan, tanggal terbit sampai dengan nama PPK. Nah, jadi nama PPK ini sudah terisi otomatis ya. Jadi kita tidak lagi mengetikkan. Misalnya saya sudah inputkan data dan klik simpan, maka ada notifikasi tersimpan ya. Dan juga di sini ada opsinya, ada edit, cetak Word, dan hapus. Ketika kita klik edit, misalnya kita edit bagian nama satkernya. Kita ubah ke Kabupaten Bualemo, simpan. Berarti data berhasil diubah. Nah, coba misalnya kita klik hapus, maka ada notifikasi seperti ini juga. Kalau kita cetak Word, maka dia akan menjadi dokumen Word. Ini adalah tampilan template dari memo yang sudah otomatis terisi ketika kita memasukkan atau membuat memo seperti itu. Itu contoh dari pembuatan memo. Untuk pembuatan template lain-lain sampai di PHP itu sama seperti ini. Bedanya saja itu hanya inputannya saja di bagian sini. Nah, selanjutnya untuk bagian dari pengadaannya itu kurang lebih seperti itu. Untuk barang 50 juta sampai dengan 200 juta itu masih dalam pengembangan ya. Begitu juga jasa lainnya itu belum bisa diakses. Yang bisa diakses itu baru barang dan jasa aja. Dan di bagian sini ini disebut sidebar. Jadi di menu yang ada di kiri ini disebut sidebar. Di sidebar ini ada komponen yaitu panduan penggunaan. Dimana panduan penggunaan ini untuk user yang belum mengerti panduan atau cara menggunakan aplikasi. Jadi kita bisa lihat di sini, bisa kita akses dan kita bisa pelajari. Untuk mengaksesnya kita klik panduan penggunaan, kemudian kita klik download karena di sini dimintakan untuk download. Kita download saja. Kemudian kita open.
Nah, ini adalah tampilan dari petunjuk ya, buku petunjuk penggunaan aplikasi. Baik, untuk bagian penggunaan mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasinya simpel sih. Kalau misalnya kita masuk ke menu-menu, kita akses misalnya membuat memo, BAPHK, PIP, dan lain-lain, itu konsepnya seperti itu, hampir sama semua. Nah, coba kita misalnya kita cari fitur memo ya. Jadi kita bisa cari. Nah, ketika tampil seperti ini berarti ada ya untuk tabel memo, buat memo. Kalau misalnya kita klik, akan diarahkan ke data memo. Seperti itu. Tapi kalau misalnya query-nya nggak ada atau fiturnya tidak ada, kalau misalnya seperti ini, akan tampil pencarian Anda tidak cocok, misalnya gitu. Kita misalnya ini ya, coba kita ubah data profil seperti ini, profil kita ya. Misalnya kita ingin mengubah foto profil, bisa klik di bagian sini, cari saja gambar yang kita inginkan. Contohnya ya ini saya. Maka langsung bisa simpan foto profil, maka foto profil akan berubah. Tapi di sini saya biarkan aja seperti ini ya. Nama depan juga bisa kita ganti dan kata sandi. Untuk keluar aplikasinya itu ada 2 akses, bisa klik di bagian navbar, kemudian juga bisa klik di bagian sidebar sini. Nah, maka akan keluar dan diarahkan ke tampilan login kembali. Dan di sini juga sudah aman aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya kita belum login, kita harus login dulu. Kalau misalnya kita ada seorang hacker yang mau iseng untuk menghack aplikasinya, itu tidak bisa ya. Apalagi sudah digunakan yang namanya domain dan dilengkapi SSL. Karena ada beberapa aplikasi itu yang tidak menggunakan SSL. Seperti ini HTTP kemudian nama domain, hanya seperti itu. Tapi di sini sudah menggunakan secure atau SSL. Baik, itu mungkin demonstrasi dari aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.